Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman pebisnis? Hari ini kita mau tahu ya, sharing-sharing bisnis dari pebisnis luar biasa. Nah, lu kan lihat ya. Yuk kita kepoin yuk. Kita kepoin, come on. Gua akan bawa lu bisa juga ngikutin menjadi pebisnis juga. Come on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eka ya? Iya, Mas Dito. Oke, Dari Kota Bisnis. benar. Guys, ini adalah Bu Eka ya. Kita akan interview beliau. Beliau adalah seorang pebisnis yang luar biasa. Kita akan tanya bagaimana kiat-kiat dia berhasil di bisnis ini. Yuk, come on, kita masuk. Silakan. Assalamualaikum, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Dito. Oke, terima kasih. Oke guys, come on guys. Iya. Ya, ternyata ini pebisnisnya guys. Sila Food ya. Lu akan lihat nanti, lu dengerin aja hasil interview kita hari ini, oke? Thank you ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pebisnis. Jumpa lagi di channel YouTube kami Kota Bisnis. Guys, seperti biasa ya, hari ini kita datangi salah seorang pebisnis kuliner ya. Jadi lu mungkin udah lihat ya, di sini juga ada makanannya. Dan kita udah sarapan juga ya, hari ini tadi sudah coba ya. Dan rasanya waduh enak banget ya. Oke, enak banget loh ya, Mbak. Terima kasih, alhamdulillah. Nah, hari ini kita udah langsung hadir saja langsung ke arah, ini daerah apa ya Mbak Eka ya? Ini di Pondok Petir. Pondok Petir guys, kita di Pondok Petir, perbatasan Depok dengan Pamulang ya. Jadi buat teman-teman yang daerahnya sama gitu ya, hari ini apa yang mau kita bahas? Nah, nanti langsung aja gue kenalin. Ini adalah seorang pebisnis kuliner yang memang luar biasa ya. Kita memilih pasti pebisnis-pebisnis yang memang saat ini omsetnya lagi naik. Wah. Nah, sekarang kita akan tanya ya, siapa sih gitu kan tamu kita pada hari ini. Assalamualaikum Mbak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke. kasih, Mas Dito. Sama-sama. Sudah berkenan hadir. Oke, sama-sama Mbak Eka. Rumah saya. Rumah produksi saya. Jadi guys, ini Mbak Eka ya. Jadi kita sudah datang ke sini, kita lihat juga rumah produksi. Dan nanti teman bisa lihat di channel YouTube kami ya. Nah, sekarang kita mau tanya ya guys ya. Sebenarnya Mbak Eka ini apa sih bisnisnya? Kalau teman-teman bisa lihat, kalau misalkan Mbak Eka bisnisnya apa ya? Ini kelihatan kan ya? Ada kelihatan kan namanya? Oh. Udah pasti jelas. Ini adalah frozen food, risol dan snack. Nah, sekarang kita tanya, Mbak. Pertama-tama saya ucapin thank you ya, Ya, udah bisa mau berbagi semangat, berbagi motivasi ya, berbagi tips gitu ya. Dan insya Allah nggak ada yang disembunyi-sembunyikan ya Mbak ya. Iya. Jadi biar teman-teman dapat semua nih ilmunya Iya, gitu iya. kan. Jadi teman lu benar-benar harus pasang telinga, pasang mata ya, jangan sampai berkedip ya. Karena kalau berkedip ntar ilmunya hilang gitu. Masya Allah. Mbak Eka, Iya. sekarang gini, kita mau tahu Mbak Eka ini sebelum berbisnis tuh latar belakangnya apa ya? Background saya dulu dari perhotelan dan pariwisata. Dari perhotelan dan pariwisata. Iya, saya pertama kali kerja di hotel ya. Oke. Pindah-pindah hotel juga selama 7 tahun. Selama 7 tahun Iya. di hotel ya? Iya, Oke. awal kerja saya tahun 97 di Hotel Hilton. Sekarang Wow, Sultan ya. Sekarang Sultan. Dulu Iya. Hilton, sekarang Sultan guys. Iya. Oke. Di sana saya satu tahun lebih di sana, terus Oke. pindah-pindah lagi karena waktu itu ada krisis moneter ya. Tahun Krisis 98 ekonomi, ya. 98. Oh, oke. Berarti baru setahun ada krisis gitu ya? Iya, udah baru pindah lagi nyari lagi hotel lain yang baru buka banyak pada saat itu. Oke. Setelah itu 7 tahun saya di dunia industri perhotelan ya, sampai bertemu dengan suami saya. Oh, di hotel juga berarti? Di hotel ada dulu namanya salah satu hotel baru. Oh, oke. Berarti cinta lokasi Cinlok. guys, cinlok. Akhirnya menikah. Oke. Setelah beberapa bulan menikah, saya kayaknya nggak bisa nih kalau duduknya di industri yang sama. Oh, oke. Kita masih junior, kita masih Oke. kerja shift pada saat itu. Oke, Chip Sifan ya, karena di hotel Chip Kapan Sifan ya. ketemunya nih? Benar. Guys, Chip Sifan ngerti kan ya? Jadi Iya. ada pagi, besoknya siang, besoknya sore, Iya. besoknya malam gitu. Saya pulang, dia berangkat. Oh gitu. ya. Jadi nggak pernah ketemu deh Mbak. Iya. Akhirnya saya lihat iklan di koran, ya di surat kabar ada lowongan resepsi di salah satu perusahaan. Oke. Saya datang interview, emang rezeki saya Oke. dari reception sampai 13 tahun, alhamdulillah pernah pindah ke departemen project, Wow. terakhir di sales and marketing departemen. Jadi rotasi muter-muter gitu 13 terus ya. tahun itu, Oh, luar biasa. alhamdulillah. Nguasain semua berarti Mbak. Itu perusahaan telekomunikasi, kita supplier telekomunikasi, Wow, menjadi oke. BTS itu ya. Oke, menara ya guys ya, tuh BTS itu menara ya, tahu ya. Oke. Itu 13 tahun, lalu saya mengajukan resign, kebetulan ada pensiun dini ya, tahun Ada 2015 tuh saya 2015 pensiun dini. Mm-mm. Berarti Muda ya. udah
Berarti kerja hampir 20 tahunan ada ya waktu itu ya? Di hotel 7 tahun, 7 tahun, di ini 13 tahun ya? 13 tahun. Wah, 20 tahun lumayan guys ya, sudah Iya, kerja ya? Iya. Saya dari belia udah kerja ya, udah oke. kerja. Waktu sekolah pun juga saya freelance kerja di kafe di daerah Kemang. Maklum ya, saya datang bukan dari keluarga yang berada. Oh, oke. Jadi emang harus berjuang Iya, gitu. Jadi Jadi artinya dari muda sudah bekerja. oke, guys. Nah, Jadi ini- kalau bilang, oh dia enak nih hidupnya gini-gini, mereka yang baru kenal saya tidak melihat saya. Oh iya, nggak tahu dulunya gimana guys Walaupun gitu kan? saya begaul gitu, karena tapi tetap saya bekerja gitu. Saya emang anak Jakarta. Oh, anak Jakarta, Jaksel nih, Jaksel. Iya. Sekolah rumah dulu di dalam, pindah Oke. ke Ciputat, tapi sekolah selalu di DKI. Oh gitu, guys. Cuman kejam loh Jakarta, makanya harus bekerja. Tapi menarik loh, Lapangan. baik Kak, thank you, menarik ya guys ya. Jadi tadi teman-teman dengar ya, jadi beliau ini adalah dari keluarga yang biasa-biasa aja, aja. oh. Jadi memang harus bekerja dari Iya. belia tadi ya. Jadi buat teman-teman saat ini yang mungkin lu masih senang rebahan gitu, mungkin masih nostalgia apa, jangan lah ya. Udah stop rebahan, lu tonton aja nih video ini, nanti langsung lu lakuin. Apa yang dilakukan sama Mbak Eka? Sehingga dia sukses dengan bisnisnya. Oke. Mbak Eka, sekarang gini, berarti panjang nih perjalanannya, backgroundnya ya, latar Iya, belakangnya. tuh 2015 kan saya resign jadi Resign. rumah tangga ya. Berumah tangga langsung full tuh ya, full Iya. ibu rumah tangga. Agak kaget juga, tapi pada saat itu saya hamil anak Yang pertama. enggak, Oh, yang yang- pertama sudah kelas 6 SD. Oke. Yang ini Yang yang terakhir terakhir ini. yang Oh, terakhir oke. ini yang sekarang kelas 2. Jadi saya Oke. hamil dia, pas saya melahirkan sudah tidak bekerja, alhamdulillah ya. Enak dong ya, Fokus, ya. fokus megang dia udah mau setahun. Kok gini-gini aja ya di rumah ya, biasanya kemana-mana jadinya berangkat gitu. pagi, Oh, iya. pulang malam, aktivitasnya gini-gini aja, bosan Oke. jenuh. Udah jadi reseller, jualan lagi. Oh, main awalnya berarti Instagram. reseller? Iya, tapi bukan makanan. Oh, bukan makanan, oke. Ada jilbab, ada baju-baju. Oh, jadi ada- ibaratnya hati bisnisnya melontar-lontar gitu. Mau berbisnis Iya, nih saya. karena memang dari belia memang sudah suka jualan apa-apa aja. Dulu Oke. MLM mesinnya ya. Dulu MLM, bener. Pernah juga ikut asuransi ya. Oke. Tapi emang bukan di situ passionnya. Bukan passion di situ. Jadi emang udah nyoba di berbagai macam tempat gitu ya. Macam kosmetik Luar dulu biasa. banyak gitu. Ya udah, terus memang memang jiwa marketingnya ada. Itu berarti dari 2015 setelah selesai apa tadi ada hamil anak kedua, itu memang artinya sudah mulai mau coba bisnis lah, usaha gitu ya. Pas udah selesai empasi gitu, ngapain ya 2016 gini-gini aja ya temen. Mau kemana ya, punya bayi gitu kan. Oke. Punya bayi. Takutnya repot ya, gimana Repot. gitu lagi. Jualan online lah, buka Instagram. Itu tahun berapa itu berarti? 2016 tuh saya buka jualan baju apa, terus temen buka PO tas apa yang branded gitu yang teman-teman Pokoknya semua diambil lah ya. Apa aja lah yang Ada semua peluang itu halal. diambil gitu ya. Terus saya buka jasa pengiriman barang di samping itu. Oh, jasa pengiriman kayak kurir gitu, ekspedisi gitu. Ya, ada mereknya ini. Oh, lah. oke, ada mereknya guys ya, ada ini. Berjalan setahun. Tapi kok kalau malam suka dikejar-kejar sama pelanggan ya? Mbak, ini kok masih di sini, Bu? Ini masih. Oh, Waduh, pusing. belum saya sampai nggak nih punya barangnya. admin, oh. Yes, yes. Sendiri kerjain waktu-waktu ya. Iya, cuman ada kurirnya dia standby di sini, tapi setelah saya input dia tinggal Pulang. pick up. Tinggal pusing ya di malam-malam di Ya, WA-in kan gitu saya ya. di rumah sudah selesai pengiriman di hari yang sama udah dikirim, kadang tetap kita dikejar. Oke, kemudian habis itu nggak ada apa mau pindah kemana bisnisnya gitu? Dari situ kan saya ketemu banyak teman-teman ya, Oke. pelanggan ya. Pelanggan-pelanggan yang Pelanggan-pelanggan datang, itu oke. yang bikin membuat saya inspirasi saya. Oh, dia jualan ini, ada yang jualan, ada yang bikin sambal. Akhirnya saya jadi reseller dia, saya jualin sambal dia. Oke. Di situ. Jadi kan juga ada yang beli, terus saya masukin di Instagram, di Facebook. Oh, berarti udah aktif juga ya? Tahun 2016 udah aktif dong berarti? Udah Di aktif Instagram? Di Instagram. Di Nice, Instagram dari good. awal itu saya udah aktif di saya udah 2016 bikin, ya? tapi waktu Iya, itu iya, masih iya. Instagram pribadi. Oke. Gitu, oke. Terus Berarti ada apa? temen. Ada apa lagi habis kayak gitu? Terus kan ini ada ekspedisi, terus saya jadi reseller makanan-makanan teman-teman. Terus ada teman pariwisata nih dulu, dia bikin tour and travel, bikin tour and Oh, travel. jadi begitu travel Tapi juga. saya kerjain sendiri semuanya, Luar saya biasa. ya ilmunya masih ada. Berarti Mbak Eka ini superwoman ya berarti ya? Semua dikerjain, bisnis semua disikat. Boy. Pokoknya. Pulsa apalagi ya? Dan itu semua di sini dilakukan di rumah? Di samping ini. Di samping ini? Di samping. Guys, jadi di sampingnya ini Modal ternyata- laptop aja dulu sisa-sisa dari kantor. Berarti di samping sana ada lumbung ya? Iya. Lumbung rezeki ya? Satu
laptop, satu printer, udah sama HP. Wow. Modalnya itu dulu ya. Ya, oke. Nah, terus kemudian pertanyaan saya gini, catering banyak banget nih bisnisnya gitu kan. Ada tas, ada segala macam, semua Iya, peluang diambil. akhirnya Kenapa akhirnya pindah fokusnya ke pindah ke kuliner. kuliner? Nah, kenapa itu? Saya udah jenuh dengan ekspedisi, Oke. pusing juga dikejar-kejar. Oke. Belum yang tour and travel, saya megang Oke. kementerian, salah satu dia grup. Oke. Grup itu kebetulan teman saya emang orang kepercayaannya si Ibu Menteri ini. Oke. Kalau 30 orang reschedule, saya pusing dong. Saya nggak punya admin, bener nggak? Iya. Pusing bro, udahlah santai aja, udahlah saya lepasin banner-banner ini udah. Oh. Wahana saya bilang ke kurir, dialihkan ke orang sekitar sini yang mau Oke. ke Wahana tuh kesebut Oh, iya. kan ekspedisinya. Nggak apa-apa, ini kan yang baik kan terus. Oke, dialihkan ke orang sekitar sini dialihkan. Tour and travel juga pelan-pelan saya tutup. Waktu itu saya iseng, saya beli durian beku awalnya. Durian beku tahu ya, durian Tahu. Medan. Saya seneng, anak saya juga seneng. Oke. Saya nyetok, belum punya freezer, masih freezer dulu, freezer cuman yang 2 pintu di rumah. Oke. Taruh di freezer, rame setiap hari saya iseng, saya bikin saya bikin toko namanya Durian Ratu di Oke. Tokopedia. Dan itu masih ada sana lagi berarti ya? Masih. Saya jualan durian, terus rame. Terus ada apa di sini? Sini kan ada pabrik cireng A, B, C Oke, ya. yes. Saya masukin cireng di Tokopedia saya, pisang coklat. Reseller juga berarti dong? Iya. Terus teman saya kan bikin sosis Solo tuh. Oke. Akhir 2016 saya coba saya pakai Mika loh, saya strapless. Awalnya pakai Mika. Pakai Mika di strapless tuh awalnya. Oke, jual 15.000 dulu, masih laku 15.000 pada saat itu dijual pakai Mika. Oke. Belum ada yang bikin seperti, mungkin sudah ada yang bikin tapi belum memasarkan ke agen frozen food. Oke. Mungkin sudah banyak yang bikin tapi mungkin belum dipasarkan ke agen-agen. Oke. Sini kan terkenalnya cireng ya, dan Cireng pisang. ya. Kita juga sudah pernah syuting juga sih cireng. Gitu. Nah, suami saya tuh nggak suka bau durian. Oh. Sementara saya pakai freezer rumah. Jadi, wah baunya kemana-mana. Durian laris banget itu. Akhir Oke. 2016 itu saya cuma nyoba. Akhirnya saya kita modal beli freezer seharga 2,5 juta kalau nggak salah. Berarti mengeluarkan modal lagi untuk membeli itu, untuk bisnis ya udah keluarin Iya, modal. Oke. Freezer udah, akhirnya saya nyetok. Kok freezer di sini cuma ini doang ya? Duren sama cireng, pisang coklat sama ini nih. Apalagi ya, nyari-nyari peluang, udah kenalan-kenalan di sekitar sini ada yang bikin kebab, takoyaki, nambah tuh Tokopedia saya. Jadi makin banyak ya. Ada berapa item waktu itu? Mungkin ada 10 dari 10 ada kali. Akhirnya Wahana udah benar-benar saya lepas, Oke. Tour and Travel saya lepas. Bismillah. Oke. Saya juga mau fokus sama anak saya masuk SMP, Oke. saya warawiri. Saya fokus awal 2017 ada agen frozen food yang pertama nyari saya karena saya jual sosis Solo. Dia Oke. inbox di Tokopedia bisa saya. Tokopedia. Oke. Minta nomor saya WA. Oke. 2017 Oke. sampai alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Oke, tuh. Sudah ada kompetitor yang Yang ini juga. ke dia. Oke. Alhamdulillah dia tuh Arab tuh ya, Oke. baik sih. Tunggu dulu nih Mbak Eka. Jadi guys ya, sebelum lanjut lagi ya, kalau lebih menarik ya sekarang bisnis yang saat ini. Tapi teman-teman tadi belajar nggak sesuatu bahwa ternyata Mbak Eka ini seseorang yang memang bukan hanya pekerja keras ya. Karena kalau lu pekerja keras ya lu susah juga. Kalau lu nggak punya kreativitas dan pinter nangkep peluang. Nah ini yang tadi, ya benar ya Mbak Eka ya. Jadi kita teman-teman lihat ya Mbak Eka ini luar biasa ya. Jadi bukan hanya pekerja keras tapi pinter nangkep peluang. Nah ini harus lu garis bawahin ya guys ya. Jadi lu nggak hanya bekerja keras tapi lu pinter nangkep peluang. Jadi Mbak Eka ini luar biasa ya. Semua dijalani loh guys. Jadi dia nggak mau bilang bahwa bisnis ini jelek. Gue jalanin dulu, bener ya Mbak Eka ya? Semua saya coba. Jalani semua, sampai luar biasa. Saya coba. Sampai pusing juga nih namanya. Tapi jadi tahu ya Mbak Eka, oh ini kesulitannya di mana, Iya, oh ini betul. seperti apa. Nah guys, nah sekarang setelah Mbak Eka banyak berkeliling dengan bisnis-bisnisnya tadi gitu ya. Akhirnya lelah juga. Akhirnya capek juga gitu kan. Nah akhirnya sekarang Mbak Eka tadi mau cerita tentang satu hal yang tadi diinformasi dari seorang agen frozen Ada food agen ya. frozen food Oke. di Jakarta sana ya. Nah ini kenapa Mbak? Kenapa Mbak kok memutuskan udahlah saya satu ini aja gitu? Karena untuk satu ini aja waktu itu lumayan keteteran. Saya belum punya karyawan. Oh, jadi awal 2017 berarti belum ada karyawan? Belum, baru si Mbak ini aja. Oh, Mbak yang di rumah sama Iya, Mbak Eka berdua? Iya. Oke. Sama anak saya yang besar bantuin packing. Oke. Kita orang malam-malam begadangan packing.
Nah sekarang mulai gini Mbak Eka, sebetulnya waktu itu berarti udah jadinya bukan reseller dong berarti? Atau masih reseller berarti? Masih reseller 2017? Masih pertengahan, akhir tahun 2017 tuh saya dikasih tantangan sama tetangga saya untuk bikin kroket. Oh, oke. Ditantang untuk membuat kroket. Tolong Mbak bikin kroket. Mau isi apa? Isi ayam, ada yang isi keju, ada yang isi daging sapi. Waduh, kasih waktu ya. Satu hari saya bikin isian aja, saya taruh di kotak-kotak di dalam wadah, saya taruh freezer. Besoknya saya beli kentang 5 kilo. Ngupas sendiri. Potong-potong sendiri. Mulai lagi berarti sendiri kerjaan semua. Sambil nonton di YouTube. Oh, caranya gimana buatnya? Oh, jadi belajar dari YouTube juga? Dari YouTube. Guys, tuh lihat ya. Lu kalau tapi untuk resep saya nggak benar-benar plek ngambil di YouTube. Oh, jadi kita ada racik sendiri ya. Ya, Guys, ini perlu harus garis bawahi adalah ketika lu juga melihat YouTube tuh sebagai satu sarana untuk menambah income, tapi jangan 100% lu ambil plek gitu ya. Tadi kayak Mbak Eka harus ada racikan sendiri lah gitu. Biar ada beda gitu ya, Mbak. Oke. Nah, terus kemudian kayak itu Mbak Eka? Jadi saya tetap bikin kroket. Sosis Solonya saya masih tetap ngambil di tadi, agen tadi. Oke. Di teman saya ngambil sampai di sini kita packing, terus saya kirim ke reseller, ke pelanggan-pelanggan saya itu. Udah berjalannya waktu, udah 2 tahun berjalan, saya minta Mbak untuk carikan karyawan. Berarti 2019 mulai nambah karyawan? Iya. Nah sekarang gini. Saya belajar dulu tapi bikin sosis Solo dari YouTube. Tapi kok rasanya kurang ya, beda sama yang dijual teman saya ya. Karena teman saya nggak mungkin kan ngasih saya resep. Resepnya dia nggak mungkin dia kasih ke saya. Iya benar. Tapi saya pengen bisa bikin. Masa jualan udah sampai ratusan bungkus per minggu, tapi saya nggak bisa bikin ya, malu dong. Pasti kan ada yang di sana, itu kan dibikinin orang. Oh dia reseller doang gitu ya? Dia reseller doang. Tapi dia kroket bikin ini, iya tapi kan sosis Solo bikinan orang. Oh I see. Nah 2019 sendiri berarti mulai belajar buat sendiri. Belajar bikin, sebagian masih ngambil di dia karena benar-benar keteter mas. Permintaan sosis Solo itu luar biasa. Nah guys, apalagi pas pandemi awal. Berarti 2020 awal 2020 ya, awal itu 2020 ya? 2020 ya. Itu benar rame, sementara ambulan lewat bolak-balik ya. Saya ini Gojek bolak-balik di sini aja saya udah ngeri ya. Iya, takutnya akhirnya ini kan. Tapi permintaan frozen food awal pandemi itu luar biasa. Gini Mbak Eka, saya mau tanya gini, mungkin teman-teman juga mau tahu juga. Tadi Mbak Eka bilang 2017 sudah mulai reseller gitu ya? Iya, saya menjual produk orang. Menjual produk orang, terus kemudian, jualnya itu lewat apa? Terus kok bisa dapat banyak orang mau beli gitu kliennya gitu? Kan sendiri waktu itu masih sendiri soalnya. Saya punya Facebook, saya punya Instagram. Walaupun Instagram saya nggak aktif, tapi di situ kan ada nomor HP saya, mereka cari saya. Terus saya buka marketplace, Tokopedia tadi yang nama tokonya Durian Ratu sekarang. Jadi masuknya dari marketplace. Jualan durian kan saya. Jadi ngambil kliennya dari situ juga salah satunya. Dari mulut ke mulut gitu ya. Mereka tahu Mbak Eka sekarang bukan hanya durian tapi ada juga sosis. Malah sosis Solo yang bestsellernya dari 2017 sampai sekarang. Berjalannya waktu, saya inovasi lagi. Ada yang minta apa nih? Saya buat combro ranjau. Oh, combro ranjau. Combro ranjau. Berarti ini pedas berarti ya? Pedas bisa dicampur. Kita bikin frozennya kan, biasanya kalau orang bikin matangan, tapi kita juga terima matangan mas. Oh jadi terima matangan juga, terima frozen juga? Iya, makanya saya bilang frozen frozen. Oke, nah sekarang gini, buat teman-teman juga tadi kan ada dibilang awal 2020 pas ketika pandemi omset melesat. Nah sekarang kalau boleh tahu, memang sebelum ketika jalani selama 2 tahun jadi reseller itu omset berapa waktu itu? Berapa ya? Ya cukup lah. Cukup ya, oke. Ratusan lah, pokoknya ratusan packs lah ya. Iya. Ratusan packs ya. Nah setelah 2019, setelah itu kan setelah pas pandemi, berapa kali lipatnya dari yang? Iya. Kan orang juga nggak hanya nyari sosis Solo, di situ punya apa lagi ya Bun, di situ punya apa lagi ya Oh, jadi mereka harus, ini dua nanya-nanya lagi. Ada yang minta pastel apa, jadi di freezer saya pun saya harus nyetok pastel teman saya, panada saya juga. Jadi banyak produk teman-teman di sini juga. Selain produk saya, ada punya teman-teman. Untuk memenuhi tadi permintaan teman-teman yang tanyanya tadi. Biar satu. Guys, lihat lagi kan nih. Gue akan nyetop ketika ada satu inspirasi ya. Ini diingetin lagi sama Mbak Eka. Mbak Eka ngasih kita satu pelajaran adalah lo harus kolaborasi. Betul ya Mbak Eka? Betul. Artinya dengan orang lain ya. Iya. Kita juga kan harus membuka hubungan dengan teman sesama pelaku usaha. Nanti ada teman nawarin,
Bun tolong jualin ini, saya coba dulu ya. Oh, jadi kita jangan anti-pasti gitu ya? Iya, kalau enggak. udah banyak nih jualan, enggak ya gitu ya? Enggak, kadang ada temen, saya coba dulu ya, saya tawarkan, tapi ya kalau ada peminat ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya mohon maaf Oke, gitu. iya. Tadi disambut dulu lah positif Iya, dulu, kita coba bisa. jualkan gitu tadi ya. Dan juga kalau nawarinnya masih berhubungan dengan produk saya, ya masih saya terima. Cuma kadang-kadang, misalnya nasi box, nasi apa, Oke. wah saya bantu promosiin aja deh. Karena saya nggak bisa, belum bisa kepegang juga gitu. Kalau nasi box saya suruh nawarin, dulu kita pernah bikin nasi box, tapi kan Oh. karena frozen food udah rame, ya udah. Udahlah lepas lah ya. Udahlah, jangan Jadi semuanya diambil juga. jangan serakah juga gitu Mbak Iya. kayaknya. Udah, Guys, nih dengerin lagi ya. Jadi ada poin selanjutnya, jangan serakah jadi Jangan pebisnis ya. serakah. Semua mau diambil nanti repot nggak bisa fokus. Contohnya nih kalau dilihat kalau Mbak Eka, berarti namanya ini sekarang Sila Food. Akhirnya saya 2017 karena pelanggan saya, Mbak ini kok tanpa label terus ya. Oh. Ada yang minta pakai label. Oke. Akhirnya saya putuskan nama Sila. Sila itu dulu juga tour and travel, saya pakai nama Sila. Sila itu singkatan dari nama anak saya gabungkan. Saya sepertinya kalau ketika saya interview Mbak Eka semuanya pakai nama anak kayaknya. Iya. Tapi nggak ada pernah nama suami loh guys. Saya bingung loh. Saya tadi mau nanya kenapa nggak suami anak semua. Jadi Sila Food sama anak juga ya satunya ya Mbak Eka ya. Saya gabungkan sama anak-anak. Kenapa ada snack gitu ya? Hah? Karena kadang-kadang saya juga kan sebelum pandemi itu ada hotel juga yang minta datang untuk snack, Oh, I see. untuk meeting. Oh, jadi mereka udah pakai box gitu ya? Pokoknya saya kirim ke mereka tuh karena pagi-pagi, jadi mereka dapat kan tamu-tamu meeting ya. Yes. Minta A, B, C, jadi nggak Betul, solo betul. aja, saya juga ngambil di teman-teman. Jadi ada banyak variannya Iya, gitu ya? Jadi pastel apa, saya ngambil di teman-teman, saya ngambilnya. Jadi kita tetap kolaborasi sama teman-teman. Dan enaknya ternyata memang kalau ada perhimpunan di sini tuh memudahkan gitu Iya, ya Mbak ya? Jadi artinya kalau seorang mana pebisnis aja, mau UMKM sini, mau boleh, di sana, mana aja saya, gitu. yang penting datang ke saya, besok tepat waktu ya, Oke. karena saya harus kirim Oh. barangnya. Terus saling ini aja, saling kerjasama. guys, kayaknya kalau ngeliat ini sistemnya dari Mbak Eka kelihatannya sepertinya mudah ya, sepertinya ya. Tapi kerja kerasnya luar biasa. Nah, sekarang kita tanya gini, Mbak Eka sebelum kita fokus lagi ke Sila Food, suka dukanya apa ya di bisnis ya? Kalau kan orang bilang kalau di luar sana, iya bisnis itu kan enggak, sekarang mungkin enak kelihatannya. Mbak Eka sekarang udah punya, resellernya udah banyak, terus segala macam. Karyawan bisa ditinggal. Nah, udah bisa ditinggal, jadi bisnisnya udah bisa jalan lah, seperti autopilot lah kalau bahasa kerennya gitu kan. Tapi ada nggak sih mungkin dukanya gitu ya? Bisa di-share apa sih mungkin yang memang bisa buat teman-teman jadi ada gambaran, oke berarti gua harus jaga-jaga ini apa nih gitu. Ada nggak mungkin Mbak Eka? Apa ya, kalau bisnis itu kita harus siap apa ya, ada kompetitor misalnya, Oh, harus siap dengan kompetitor, pesaing. dan itu pasti akan ada ya? Pasti di semua elemen pasti ada ya. Pasti ada, oke. Pasti ada. Bagaimana nyikapinya kalau ada kayak begitu kalau Mbak Eka sendiri? Macam-macam ya. Oke. Mungkin ada emosi, Oke. tapi balik lagi rezeki sudah diatur ya. Betul, setuju. Sudah sesuai porsinya masing-masing. Iya. Ya itu. Kadang mungkin ada yang meniru produk, mungkin kita marah, tapi balik lagi saya kan juga kayak gini meniru orang. Gitu. Oke. Saya hanya berpikir mungkin saya jadi menginspirasi Ya, orang lain. Itu positifnya gitu ya. Bermanfaatkan, Yes, benar. Amal jariah itu loh Mbak Eka. Amal jariah itu aja. Jadi ada sih saat dimana emosi itu yang dia mungkin pelanggan saya diambil gitu. Oke. Mungkin ada tuh emosi. Iya. Ada yang Itu kesel meluap emosi. tuh. Wajar lah manusiawi itu Mbak Eka. Kalau saya ngobrol mungkin sama suami, ternyata kalau suami, ya mungkin dia lebih membutuhkan. Ah. Jadi saya ikhlasnya gitu aja. Nah tuh guys, tenang tuh guys. Mungkin dia lebih membutuhkan daripada saya. Yes. Nanti juga kan hilang satu Tumbuh datang. 1000. Iya. Hilang satu tumbuh 1000 loh Tapi guys. alhamdulillah datang yang baru-baru lagi. Oh, setelah kejadian itu misalkan Pasti ada yang ada lagi meniru, yang nanti ternyata baru. ada lagi yang baru. Ada ide-ide baru lagi membuat sesuatu gitu ya. Kita juga harus inovasi tadi saya bilang. Inovasi guys. Nah. Produk lagi apa sih yang lagi viral? Itu ngeliatnya di mana? Misalnya nyari market Kadang-kadang survey-nya gini di mana itu? Oh, kalau saya kan di frozen food. Saya main di Shopee karena Shopee saya aktif. Oh, di Shopee Di ngeliatnya. Shopee ini agen, kan saya udah tahu agen-agen yang Oh, besar oke, tuh. oke. Mereka buka di marketplace kan saya tahu nama-nama tokonya. Oke. Oh ini, saya tahu Combro juga tadinya. Oh di sana, daerah sana udah ada yang bikin. Daerah sini belum ada nih. Oke saya bikin Combro dan bisa pasangannya biasanya Oh, ya. oke, iya benar. Terus waktu itu risol bihun tuh Risol masih- bihun? Saya tadinya ngambil di orang juga. Oke. Tapi
pikir-pikir kan kita udah bikin sosis Solo ya, udah kan sama ya. Sama bahannya, bener-bener. Kita bikin aja deh, biar bisa jual lebih murah gitu. Oh, oke. Di sana sudah ada yang jual. Di Yes. sini nih kita coba bikin. Berarti inovasi gitu ya, Mbak? Harus inovasi. Jadi guys ya, jadi teman-teman denger ya. Jadi di sana tadi udah ada, lo harus kerja keras, lo harus pinter nangkap peluang dan inovasi. Inovasi nggak boleh mati ya, Betul. sebagai pebisnis ya, Mbak Eka Sabar ya, sama sabar. Sabar, dan terakhir tuh lo. Bisnis itu nggak ada yang instan, Oke. harus berproses. Dan Kalau itu serba harus instan, dilewatin pasti ya, semua pebisnis pasti ngelewatin itu ya, semua Mbak. melewati, harus sabar. Nah itu dia, Mbak, masalah ngomong Enak tuh yang dari bawah pelan-pelan. itu lebih enak ya rasanya ya, dibanding langsung naik terus turun gitu. Sakit. Sakitnya di sini guys. Sakitnya di sini. Nah, sekarang kita ngomong gini masalah modal. Mbak Eka sebelum waktu ketika mulai modal tuh berapa ya untuk membuat bisnis itu? Katakanlah bisnis sekarang nih, Silafut kan mungkin udah jalan berapa tahun ya, tapi untuk awal-awalnya. Oh 2017 Iya. itu ya. Modal freezer ya pasti harus punya ya. Satu Berapa freezer Anda? aja kurang Di budget lebih berapa waktu itu? 3 juta ya. Kalau sama Freezer bahan-bahan? dan bahan-bahan ya. Dari 3 juta udah 3 bisa juta seperti ini aja. sekarang ini ya? Heeh. Tuh guys. Freezer satu sama bahan-bahan beli terigunya yang Berarti sebetulnya apa ya? Tidak terlalu mahal ya Mbak Iya, Eka? Benar ya Mbak Eka ya? untuk awal. Untuk awal ya? Kayaknya untuk awal ya? Kalau udah berjalan rame kayak gini, kita untuk modal bahan aja 3 juta. Kalau yang sudah rame begini. Oke, jadi teman-teman ngilat ya. Jadi ketika lo di luar sana bilang, aduh bisnis itu modal gede, enggak juga. Nih contohnya Pelan-pelan aja. pelan-pelan kayak Mbak Eka tadi Nanti makan. nambah lagi freezer, kan Oh, sekarang oke. kita udah punya banyak. Banyak beli lagi Dari agak satu gede, yang beli yang kecil, lagi. kecil, yang besar. Jadi semuanya bertahap gitu ya? Bertahap, jangan langsung. Jangan langsung semangat, langsung, saya mau beli chiller yang gede iya. gitu. Karena kita kan juga harus baca peluang kita di sini bukan, passion kita di sini bukan. Tapi kita Oke. udah beli jor-joran, sayang gitu kalau bukan kita bukan situ ininya, Oh. passionnya, rezekinya. Jadi teman-teman intinya lo harus bisa baca peluang, terus kemudian jangan terlalu serakah banget gitu ya. Bahasa kayak gitu kan ya. Semua kita mau kita gedein tapi bertahap lah ya. Nah Mbak Eka, resellernya sekarang udah ada berapa? Tadi kan bilang udah ada banyak reseller. Boleh tahu nggak sih ada berapa reseller ya? Sellernya udah banyak ya. Banyak ya? Yang dari yang kecil sampai yang Udah ada 100-an, Mbak? Nggak sampai sih. 50-an ya? Iya 50-an. Guys, Tapi untuk keren satu tuh. agen aja kan kita menuin dia udah lumayan ya. Lumayan banget Mbak Eka. Kalau ngirim ke satu Lumayan agen. banget. Dulu kita malah kerjasama dengan hotel sebelum pandemi ya. Oh setelah pandemi belum ada Setelah dulu gitu pandemi ya? belum. Oke. Tapi di sini aja udah banyak banget ya. Dengan reseller aja alhamdulillah ya Mbak Eka ya. Guys, 50 reseller lu kurang lebih. Iya. Lihatlah. Jadi dengan hanya dari modal awal 3 juta, ada modal standar awal, tapi sekarang udah punya 50 reseller. Nah, sekarang Mbak untuk menjadi resellernya Siva Food ini gimana? Sila Food itu apa? Apa syaratnya? Enggak ada syarat khusus. Harus beli ambil satu. berapa? Enggak, satuan pun juga boleh. Guys, tuh satuan aja bisa. Emang Satuan berapa satuan boleh. itu Mbak Eka Macam-macam. dijualnya? Misalnya Misalkan sosis Solo lah yang lagi Sosis hits Solo. nih ya. Ini maaf ya basah karena Hah? frozen ya. Iya, karena frozen. Sosis Solo isi ayam ini best seller kita. Hah? Ini saya jual 15.000 untuk 15.000. pengecer. Untuk pengecer 15.000. Nah, makanya jadi boleh beli eceran. Oh. Mau dijual lagi banyak yang jual lagi 20.000 laku di sana. Tuh, guys, untungnya berapa persen lo? Hitung ya sendiri. Tapi kalau grosir saya bisa jual lebih murah lagi. Kalau grosir itu minimum berapa? Untuk jadi grosir, beli berapa? 20 bungkus boleh. 20 bungkus. Mm-mm, Untuk saya itemnya dibeda-bedain atau hanya sosisnya doang? Beda, pokoknya 20 aja 20 bungkus gitu. Di mix boleh. Di mix boleh. Produk Silafut. Itu grosir berarti. Itu tuh Dan grosir. harga jadi lebih murah. Terus mereka kadang minta juga packingan biasa, packingan plastik. Oh. Seperti ini kan bisa lebih murah lagi kan? Oh, daripada tadi kan tempatnya lebih mahal ya. Iya. Guys, coba lu bilangnya. Jadi kalau asumsi grosir tadi beli 20 ya benar ya, Mbak ya? 20 sampai 25 bungkus bisa mix ya. Katakanlah harga 15.000 ya udah lah. Dan mereka bisa jadinya jual sama seperti saya 15.000 sebungkus. Gitu. Saya udah ngeliat banyak ini loh, cuan. Oke. Cuan. Peluang cuan. Jadi artinya buat teman-teman, gua aja yang interview bisa ngeliat peluang gitu ya. Tapi kan gua fokusnya di YouTube gua ya. Teman-teman lah ambil peluang ini gitu kan. Kenapa ini bagus loh? Jadi lo bisa tahu tadi kenapa gue tanya agak detail soal harga menjadi reseller atau grosir karena biar teman-teman tahu langsung lah hubungin nanti ya
Sila Food ada di Instagram. Ada Instagram ya? Ada. Instagramnya apa, Mbak? Sila.food. Sila.food. Nanti kita tulis ya di caption kita. Lu langsung aja kepoin, lu klik, lu DM. Nah, nanti langsung Mbak Eka langsung kirim dulu ya. Oke. Nah, sekarang gini Mbak Eka. Jadi reseller udah oke. Terus kemudian, nah sekarang pertanyaan saya gini. Sebetulnya di bisnis ini Mbak Eka tadi bilang nggak ada Shopee. Berarti Shopee, Instagram habis semua. Masih dimainkan semua dari sisi marketing ya? Instagram, Facebook, Tokopedia. Itu yang paling ini. Iya. Sekarang kalau sekarang gimana? Sekarang Tokopedia saya udah nggak terlalu ini di Shopee mainnya. Oke. Tapi karena agen-agen saya rata-rata pedagang di marketplace tersebut di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia. Jadi saya kadang suka buka tutup. Oh, saya kasih peluang ke reseller saya. Biarkanlah mereka jadi iya, omset. biarkan Ya. mereka yang bermain. Jangan kita di situ juga gitu Iya. ya. Wah, bijaksana sekali Dan Mbak Eka. reseller saya pun juga nggak cuma nyari sosis Solo, risol, comro, mereka juga ambil ini tadi yang saya bilang produk-produk rekanan, produk teman-teman yang tadi saya. bisa dari ambil dari. Pastel, Panada, Kebab. Oke. Wah, luar biasa lah kolaborasinya. Ini keren banget. Banyak Keren produk banget. saya banyak, bisa ada 20 item Oke. mereka jadi reseller saya. Nah, Mbak Eka gini sekarang. Tadi Mbak Eka, saya mau tanya, sekarang karyawan ada berapa orang Mbak Eka? Karyawan yang hari-hari setiap hari ada 3 aja. Setiap hari ada 3, oke. Fokus di risoles, sosis Solo, risoles, risol oke. bihun, risol beef mayo, risol wortel kentang, itu setiap hari 3 orang, bertiga ini aja. Dari awal yang tidak ada orang, hanya satu sama ditambah 1 orang, sekarang nambah jadi 3 iya. orang. Untuk tambahan kita ada produksi combro, misro, dan kroket itu ada 1 orang lagi. Berarti Mbak benar-benar bisnis ini benar-benar nambahin membantu perekonomian orang lain juga ya. Iya, pengennya begitu. Inilah kenapa lu harus jadi pengusaha, karena bukan hanya buat diri sendiri, tapi buat si orang-orang lain. Ini contohnya Mbak Eka. Mbak Eka sekarang gini, Mbak Eka saat ini sudah merasa sukses belum sih? Belum. Oke, kalau begitu apa makna sukses buat Mbak Eka sendiri, seorang Mbak Eka? Kalau saya masih pengen punya impian, punya rumah produksi yang terpisah dari rumah saya ya. Oke. Mau lebih punya agak besar rumah produksinya. Oke. Bisa nambah karyawan, bisa ningkatin penjualan, kan otomatis akan menambah karyawan ya. Betul. Bisa membantu. Yang bisa menambah manfaat lagi buat ibu-ibu yang Iya. mungkin belum bekerja gitu ya. Karena kan kadang-kadang gini loh, di saat saya down, yang bikin saya bangkit itu kalau saya ingat mereka. Kalau mereka nggak kerja, Oke. sih. Setuju. Mungkin kalau saya masih ada suami, kalau mereka kan suami saya masih bisa karena kerja. dari mereka kan nggak semuanya suaminya berpenghasilan. Berarti itu yang membuat ketika lagi nggak semangat, harus semangat, Ada harus yang semangat. janda, Oh. ada yang suaminya nggak bekerja, Ya, ada ya. yang cuma suaminya nge-grab, kayak si Mbak suaminya lagi stroke. Ini Oke. benar-benar harus memikirkan mereka juga. Oke. Jadi saat saya lagi jatuh, saya jangan mikir lagi jualan apa lagi ya. Bukannya Apa yang mengeluh, lagi bukannya rame, mengeluh, tapi iya. nafas Yang siapa ngeluh nih? ada, pasti ngeluh, nggak mungkin orang nggak apalagi ya. Karena kalau saya nggak produksi, kasihan mereka. Oke. Karena bisnis ini juga salah satunya bisnis untuk mensejahterakan mereka juga gitu ya. Guys, keren ya. Ini salah satu inspirasi kenapa teman-teman juga tahu banyak para pebisnis memang fokusnya adalah ketika sukses dia mau bermanfaat buat banyak orang. Salah satunya Mbak Eka tadi. Dia mau punya tempat yang lebih besar ya, tempat produksi yang besar sehingga dia bisa meningkatkan juga omset, meningkatkan juga jumlah karyawan. Bener ya, Mbak Eka ya. Dan ini juga yang harus lu jadikan motivasi ketika lu memang jadi pebisnis, ketika lagi down bukannya lu pindah pergi ke tempat lain gitu ya. Iya. Tinggalkan bisnisnya. Emang kadang-kadang juga ada, udahlah tinggalin aja, Iya. capek kan lo begini gitu, otak lo capek. Iya. Mungkin aku nggak turun produksi lagi Yes, sekarang iya. ya. Dulu sih turun, Fisik sih sekarang udah udah nggak nggak. capek. Cuman mungkin otak Mikir lah. mikir gitu ya. Cuman kasihan mereka kalau saya tuh. Yes. Guys, kita doain ya Mbak Eka semoga produksinya makin besar. Nah, yang dulu juga Perizinan makin banyak, selesai. perizinan selesai, terus kemudian karyawannya makin banyak ya. Nah, itu Mbak Eka ya. Nanti kita syuting lagi kalau yang film lagi. Oke, Mbak Eka, sekarang gini, kalau peran keluarga apa sih peran keluarga di bisnis Mbak Eka buat bisnisnya Mbak Eka Sila Food ini? Sangat support dari anak, suami, orang tua support, membantu. Karena itu memang Packing bareng-bareng. Jadi kebersamaan malah kelihatan gitu. Oke guys, jadi intinya jangan tinggalkan keluarga gitu ya. Karena kenapa? Keluarga orang terdekat yang bisa membantu teman-teman ketika lagi apapun itu. Ya benar ya Mbak Eka ya. Dalam suka dan duka. Dalam suka dan duka pasti keluarga nomor kembalinya satu. Kita ke keluarga.
Oke, jadi kan home sweet home. Iya. Tapi buat teman-teman yang udah berpasangan, home sweet home ya. Kalau buat yang berkeluarga juga sama, home sweet home juga. Oke, Mbak Eka, boleh nggak sih saya minta tips-tips nih? Memang tadi udah banyak tips sebetulnya, tapi nggak apa-apa, boleh mungkin Mbak Eka rampungkan lagi gitu ya. Kira-kira untuk jadi pebisnis, untuk di awal apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Terus apa sih supaya bisa seperti Mbak Eka saat ini yang melewati berbagai apa duka segala macam, kegagalan segala macam. Silakan Mbak Eka. Untuk teman-teman pelaku usaha yang sudah mulai berbisnis ataupun yang baru mau berbisnis, ya harus sabar ya dalam menjalankan bisnisnya. Semua bertahap, dari bawah pelan-pelan. Jangan langsung instan. Terus cari peluang bisnis sesuai dengan passion atau hobi kita. Kalau bisa sesuai passion atau hobi juga ya. Tentukan target marketingnya. Baca peluang. Ini zamannya era digital ya. Semua ya kita harus melek digital juga. Saya juga gaptek. Tapi berusaha untuk belajar. Training Canva apa, belajar gitu. Ya tadinya juga saya bukan orang yang senang di dapur, tapi begitu di rumah saya udah nggak kerja kantoran, buka apa sih yang lagi viral itu kita harus pokoknya harus baca peluang dari internet ya. Zaman sekarang tanpa internet kayaknya susah lah ya gitu. Semua serba internet. Oke, guys. Jadi intinya jadi lo udah dengerin semua dari tips dari Mbak Eka ya. Jadi luar biasa, tadi banyak sekali ya. Salah satu tadi ada kolaborasi yang terakhir juga ya. Jadi kolaborasi itu luar biasa. Ini yang menggunakan jadi kekuatan. Karena kita butuh kekuatan dari support dari komunitas juga ya, Mbak Eka ya. Karena kita juga nggak bisa sendirian Mbak Eka ya. Saya nggak mungkin sendiri. Saya juga suka peluang berteman dengan siapa saja pokoknya ya. Siapapun tanpa pandang ini apapun. Jadi teman-teman, jadi lu udah dapat semua informasi hari ini. Sekarang banyak sekali dan ini daging semua ya. Jadi kalau teman-teman nanti ngikutin ya segera lakuin. Jangan lupa tadi buka sila.food ya. Jadi nanti lu bisa kepoin. Silanya itu ya. Silanya lihat ya guys ya. Nah, jangan sampai salah ya. Karena kenapa lu bisa jadi reseller ataupun grosir silahkan ya. Oke. Baik Kak, thank you banget loh. Kurang lebih 35 menit kita saat ini udah ditemenin. Mbak Eka mau bisa sharing, mudah-mudahan Mbak Eka diberikan keberkahan sama Allah, bisnisnya semuanya ya, keluarga juga sehat semua Mbak Eka ya. Oke guys, thank you ya udah tonton sampai selesai. Jangan lupa ya lu tonton terus video channel dari Celoteh Bisnis. Gue yakin lu pasti akan dapat sesuatu dan pasti bisa lu praktikin untuk bisa meningkatkan lu punya penghasilan. Oke, terima kasih guys sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.